Halo semuanya, kembali lagi bersama Widana di sini ya. Kali ini saya akan membagikan tentang pengalaman saya untuk bisa bekerja ke luar negeri ya. Jadi di sini saya mereview kembali di mana pada saat itu ya, pada tahun 98-99 itu ya. Itu lagi tegang-tegangnya nih negara kita kan. Ya waktu itu. Dan kita ikuti di tahun 2000 itu 2000 milenium ya. Nah di situ pada saat itu sangat sulit untuk mencari pekerjaan di Bali ya, karena saya di Bali. Jadi saya mempunyai keinginan untuk bekerja ke luar negeri. Nah, di sini nih, bagaimana sih caranya mendapatkan pekerjaan ke luar negeri gitu kan ya? Oke, baik, kita harus lihat dari sisi keinginan atau mimpi kita. Oke, pada saat itu adalah keinginan saya untuk bisa bekerja ke luar negeri itu sangat besar sekali. Karena apa? Karena di luar negeri itu banyak yang saya dengar gitu mendapatkan gaji yang lumayan besar ya, minimal 2 atau 3 kali lipat dari gaji di Bali ya, atau di Indonesia. Nah, untuk mendapatkan pekerjaan ke luar negeri itu saya waktu itu kurang confident ya, kurang percaya diri. Karena apa? Yang harus kita ingat adalah bila mana kita mau mencari atau bekerja di suatu tempat, kita harus menyadari dulu skill kita. Ya, skill kita itu mampu nggak untuk melamar pekerjaan tersebut, kan begitu ya. Jadi kita harus berpikir logis. Kita tidak bisa mencari pekerjaan sebagai seorang sopir, tetapi kita nyopir aja tidak bisa, ya kan? Nah itu bagaimana bisa kita mencari pekerjaan seperti itu? Nah di sini bukannya berarti kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan itu, tidak, pasti bisa, asalkan kita tahu skill kita ya. Jadi kalau kita ibaratnya mau bekerja ke luar negeri nih ya, seperti saya yang saya lakukan dulu. Jadi saya sekolahnya di pariwisata ya, ada sekolah pariwisata di situ waktu itu, Akademi Pariwisata Indonesia ya, di Badung ya. Saya bersekolah di situ dan saya terapkan ilmu itu ya. Kita belajar semaksimal mungkin ya, karena kita cita-citanya kan pengen keluar negeri tuh. Jadi kita harus belajar semaksimal mungkin, pakai waktu sebaik-baiknya ya, belajar buku-buku tentang apa itu. Ya kebetulan saya suka bekerja di bis service ya, di restoran gitu ya. Karena apa? Karena kita akan bisa berinteraksi dengan pelanggan kan. Nah itu juga mengasah komunikasi kita ya. Oke, jadi singkat cerita, satu yang saya tekuni adalah bahasa Inggris ya. Itu sangat penting sekali karena kita akan bekerja ke luar negeri. Jadi sudah barang tentu kita harus bisa berbahasa Inggris. Minimal conversation ya, percakapan ya. Percakapan sehari-hari, bagaimana caranya menjelaskan menu, explanation menu. Nah itu penting ya, bahasa Inggris. Kedua, product knowledge ya, karena kita akan bekerja di restoran nih. Jadi minimal tahu basic-basic makanan orang barat. Kalau orang kita kan udah tahu nih makanan pagi kita apa sih gitu kan. Mungkin bubur ya kan, telur rebus atau nasi ya kan. Jadi simpel. Kalau orang barat itu makanan breakfastnya atau makan pagi mereka itu beraneka ragam ya kan. Ada telur rebus, ada telur goreng, ada telur mata sapi, ada omelet, ada scramble ya kan, macam-macam jenisnya. Nah jenis-jenis jenis makanannya juga bermacam-macam ya. Ada sosis, ada kentang goreng ya kan. Banyak sekali, bahkan ada juga yang memakan buah ya kan, buah campur dan lain sebagainya. Nah hal-hal tersebutlah kita pelajari. Nah bagaimana caranya kan begitu. Satu, kita sekolah atau minimal training lah ya, private class gitu ya, private training, pelajari bahasa Inggris dengan baik ya. Kalau memang kita tidak mempunyai peluang untuk berkomunikasi dengan orang asing langsung kayak di Bali ya, minimal kita berkomunikasi sama teman, kursus di sana kita akan mendapatkan teman untuk berbagi, berkomunikasi ya. Ikuti pelatihan tersebut ya, dan apply, cari agent yang terpercaya ya, yang sudah punya perusahaan legalitas yang jelas. Nah itu, jadi jangan sampai kita salah milih agent nanti.